Halo teman-teman, pada kali ini saya akan membahas analisis regresi berganda menggunakan SPSS. Selanjutnya, sebelum masuk di analisis regresi berganda, teman-teman harus tahu dulu apa itu regresi berganda. Regresi linier berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Fungsi regresi berganda sendiri adalah digunakan untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel prediktor atau variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun perbedaan regresi linier berganda dan sederhana, dikatakan regresi linier berganda jika jumlah variabel bebas atau variabel prediktor lebih dari satu, sedangkan jika jumlah variabel bebas hanya ada satu saja, maka itu yang disebut dengan regresi sederhana. Berikut ini adalah asumsi klasik regresi linier berganda. Seperti halnya uji parametris lainnya, maka regresi linier juga mempunyai syarat atau asumsi klasik yang harus terpenuhi agar model prediksi yang dihasilkan nantinya bersifat blue atau Bayes linear unbiased estimation. Asumsi klasik pada regresi linier berganda antara lain data interval atau rasio, linearitas, normalitas pada residual, non-outlier atau tanpa adanya data pencilan atau data ekstrim, homoskedastisitas atau non-heteroskedastisitas, non-multikolinearitas, dan non-autokorelasi. Kemudian kita masuk pada analisis data. Data tersebut akan diuji dengan contoh rumusan hipotesisnya, di mana ada 4 hipotesis, yaitu hipotesis 1, hipotesis 2, hipotesis 3, dan hipotesis keempat. Kemudian pada hipotesis 1, hipotesis 2, dan hipotesis 3 merupakan hipotesis yang nantinya kita akan uji apakah memang terdapat pengaruh atau tidak. Kita dapat mengujinya melalui uji T, di mana kalau misalnya kita menggunakan SPSS nanti, kita bisa melihat pada tabel koefisien. Sedangkan pada hipotesis 4, ini kita uji dengan uji F untuk melihat apakah keseluruhan ketiga variabel ini secara spontan mempengaruhi variabel permintaan barang. Jika menggunakan SPSS, nanti kita lihat pada tabel ANOVA. Sebelum itu, teman-teman juga harus tahu nih, apa sih SPSS itu? SPSS adalah sebuah program aplikasi yang memiliki kemampuan untuk analisis statistik cukup tinggi serta sistem manajemen data pada lingkungan grafis dengan menggunakan menu-menu deskriptif dan kotak-kotak dialog yang sederhana sehingga mudah dipahami untuk cara pengoperasiannya. Beberapa aktivitas dapat dilakukan dengan mudah, yaitu dengan menggunakan pointing dan clicking mouse. Nah, di sini sudah ada contoh data rata-rata harga eceran nasional dari beberapa jenis barang dari tahun 2014 sampai dengan 2016. Data tersebut saya ambil dari Badan Pusat Statistik atau BPSS. Nah, jika data ini sudah ada, maka kita akan memindahkannya ke Excel. Tetapi jika teman-teman sudah memahaminya, selanjutnya bisa langsung memindahkan ke SPSS. Di sini saya pindahkan ke Excel agar mudah dipahami. Selanjutnya, teman-teman bisa lihat di sini sudah ada data yang saya pindahkan dari BPSS. Nah, selanjutnya data ini kita akan masukkan ke SPSS. Nah, teman-teman, di sini sudah terlihat. Untuk mempermudah teman-teman, kita masukkan dulu ke variabel Q.
Nah, pada tampilan yang pertama di baris pertama ini kita isi dengan huruf Y. Yang kedua kita isi dengan X1. Dan baris yang ketiga kita isi dengan X2. Dan yang terakhir kita isi dengan X3. Jika sudah, kita ganti labelnya menjadi Y sebagai permintaan barang. X1 tahun 2014, X2 2015, dan X3 2016. Nah, jika sudah, kita masuk pada data view. Nah, teman-teman bisa lihat di sini tampilannya sudah berubah ya, teman-teman. Nah, selanjutnya data yang di Excel tadi kita masukkan di SPSS. Lihat ya teman-teman, dengan urutan yang sama, yaitu Y, X1, X2, dan X3. Nah, pada yang Y kita paste. Kemudian kita isi X1, X2, X3-nya. Nah, jika sudah begini teman-teman, pada tampilan bar yang bagian atas, kita pilih Analyze. Kemudian kita pilih Regression. Lalu kita pilih Linear. Ini ya teman-teman. Nah, di sini sudah muncul output dari SPSS dan yang akan kita gunakan untuk kita interpretasi. Apa sih makna dari output SPSS ini? Makna dari output SPSS adalah dari tabel model summary, tabel ANOVA, nah, pada tabel ANOVA sudah dijelaskan bahwa di ANOVA ini kita bisa lihat hasil uji F. Sedangkan yang di koefisien yang ini ya teman-teman, kita bisa lihat untuk uji P-nya seperti itu. Jadi ada 3 tabel yang akan kita gunakan untuk kita interpretasi seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan pindahkan ke Word ya. Jadi seperti biasa cara memindahkannya, klik kanan terus di copy. Nah, kita pindahkan ke Word agar teman-teman bisa lebih mudah memahaminya. Nah, selanjutnya masuk pada hasil analisis regresi berganda pada SPSS. Nah, yang pertama model summary. R kuadrat sama dengan 0,601 atau 60,1%. R kuadrat yang dimaksud di sini adalah R square. Dari hasil analisis regresi berganda diperoleh nilai koefisien determinasi atau R square sebesar 0,601 yang dapat diartikan bahwa pengaruh variabel bebas X1 atau tahun 2014, X2 atau tahun 2015, dan X3 atau tahun 2016 terhadap variabel terdekat atau Y, yaitu permintaan adalah sebesar 60,1%. Nah, selanjutnya ANOVA. Pada tabel ANOVA ini yang saya beri tanda warna hijau adalah nilai F, dan yang saya berikan dan warna kuning ini adalah nilai signifikan.
Dari hasil analisis regresi sederhana diperoleh nilai signifikan 0,408 lebih kecil dari 0,05. Artinya terdapat pengaruh nyata atau signifikan variabel bebas tahun 2014, 2015, 2016 secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel terikat atau permintaan barang. Nah, selanjutnya pada tabel koefisien, dan yang saya beri tanda warna biru ini adalah nilai koefisien. Di sini adalah rumus dari regresi berganda. Y sama dengan 4,645 diambil dari nilai konstan dan min 1,001 diambil dari nilai pada tahun 2014 dan 0,000 diambil pada tahun 2015 dan 0,00 diambil dari tahun 2016. Nah, selanjutnya masih pada tabel yang sama, yaitu tabel koefisien. Di sini yang saya beri warna biru adalah tanda nilai koefisien, dan pada warna hijau ini adalah nilai T atau T hitung, dan pada warna kuning ini adalah nilai signifikan. Nah, pada tahun 2014 dari hasil analisis regresi berganda diperoleh nilai signifikansi 0,001 lebih kecil dari 0,05, artinya terdapat pengaruh nyata atau signifikan terhadap variabel bebas atau tahun 2014 terhadap variabel terikat atau permintaan barang secara parsial. Nah, pada tahun 2015 dari hasil analisis regresi berganda diperoleh nilai signifikan 0,00 lebih kecil dari 0,05, artinya terdapat pengaruh nyata atau signifikan variabel bebas atau tahun 2015 terhadap variabel terikat atau permintaan barang secara parsial. Nilai negatif pada T hitung artinya memiliki arah negatif. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah pada tahun 2016. Dari hasil analisis regresi berganda diperoleh nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05, artinya terdapat pengaruh nyata atau signifikan variabel bebas pada tahun 2016 terhadap variabel terikat atau permintaan barang secara parsial. Nah, teman-teman, di sini kita simpulkan bahwa hipotesis 1, hipotesis 2, dan hipotesis 3, kemudian hipotesis keempat semuanya ditolak karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Nah, untuk hipotesis 1 dan hipotesis 2 dan hipotesis 3 diuji dalam uji T, dan hipotesis yang keempat diuji dalam uji F. Oke, baik. Dari penjelasan yang telah saya paparkan, di sini saya mengambil kesimpulannya bahwa dikatakan regresi berganda jika variabel bebas lebih dari 1. Regresi berganda berbeda dengan regresi multivariat. Regresi multivariat adalah regresi jika variabel terikat lebih dari 1. Sebelum menutup penjelasan kali ini, saya ada pantun nih buat teman-teman. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Thank you for watching. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa share, like, comment, and subscribe.